Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani 9 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah darah Kristus melebihi darah hewan korban. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengungkapkan bahwa betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya serta sempurnanya cinta kasih Tuhan Yesus yang telah rela mengorbankan tubuh dan darah ataupun nyawanya sendiri sebagai tebusan bagi umat manusia dari segala kuasa dosa atau kuasa kematian kekal itu, bila dibandingkan dengan darah hewan korban bakaran. Darah hewan korban penghapus dosa itu hanyalah sekedar lambang atau simbol adanya pembasuhan atau penyucian umat manusia berdosa untuk menerima adanya pengampunan dosa, dan pembasuhan atau penyucian ini hanya berlaku sekali saja untuk selama-lamanya di saat atau di masa pertobatan itu dilakukan. Untuk pengampunan dosa-dosa dan kesalahan yang lain harus dilakukan pemercikan darah hewan korban yang baru. Akan tetapi untuk pengampunan dosa yang dilakukan dengan darah atau nyawa Kristus sendiri hanya dilakukan sekali saja dan berlaku untuk selama-lamanya. Berlaku bagi seluruh dosa kesalahan umat manusia di segala tempat dan segala masa. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus yang hanya sekali untuk selama-lamanya itu, yang dilakukannya bahwa ia rela mati di atas kayu salib di Bukit Golgota menggantikan umat manusia yang seharusnya mati terkutuk karena dosa-dosa dan kesalahannya. Maka semua orang yang mau mengaku menyesali dosa serta kesalahannya dan mau bertobat dengan sungguh-sungguh dan mau beriman percaya hanya kepadanya, maka akan diampuni seluruh dosa kesalahannya, apapun bentuk dosa serta kesalahannya itu, pasti akan dibebaskan dari belenggu kuasa maut, kuasa kematian yang kekal itu, serta berhak pula untuk boleh menerima anugerah keselamatan yang bersifat kekal, untuk memungkinkan boleh dan dapat beribadah secara langsung kepada Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus dalam kerajaannya yang kekal itu. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita semua sebagai orang yang mengaku sebagai perseorangan maupun juga sebagai keluarga yang mau beriman dan percaya hanya kepada Kristus, maka selalu harus dirasakan bahwa kita dipenuhi dengan rasa syukur untuk mau menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus atas anugerah jaminan keselamatan yang bersifat kekal itu, yang telah kita terima hanya oleh satu-satunya karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus saja. Oleh sebab itu,
hendaknya kita harus mau bersungguh-sungguh di dalam memohon pertolongan maupun hidup dibimbing oleh Roh Kudus, agar kita dapat menjaga hidup kita ini supaya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus Kristus. Mau meninggalkan segala bentuk perbuatan yang tercela, yang tidak seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus itu sampai kepada akhir zaman kelak. Oleh karena itu, ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana ditulis di dalam surat Ibrani 10 ayat 11 dan 12 ini. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada saat ini, supaya kami menyadari betul bahwa darah atau nyawa Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami umat manusia ini sungguh melebihi korban-korban darah hewan yang ada sebagaimana yang dipersembahkan umat-Mu. Oleh sebab itu, mari Tuhan, Engkau berkenan untuk senantiasa memampukan kami dapat menghayati bukan saja dengan akal, hati, pikiran kami, tapi dengan seluruh hidup kami ini mampu mengerjakan hidup yang memang berkenan di hati Tuhan, supaya meninggalkan segala bentuk penyembahan berhala maupun mengandalkan kuasa-kuasa lain itu dan hanya fokus untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Kini Bapa, kami serahkan juga seluruh keberadaan kami yang pada saat ini sedang mengalami hal yang tidak indah karena sakit penyakit apapun juga bentuknya. Pasti Tuhan campur tangan untuk memberikan kepulihan dan kesembuhan. Dan itu semua kami mohon terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.